Perkenalkan, nama saya Nisriana, NIM 11200337 dari kelas 11 3A Cirebon. Di sini saya akan mengajarkan soal studi kasus dengan konsep simpulkan ini menggunakan aplikasi ABSS Premier versi 2.0. Setelah sekian perkenalan dari saya, langsung saja ke videonya. Baiklah, berikut studi kasusnya. Kita lihat di sini. Informasi dari data perusahaannya yaitu pertama, nama perusahaan PT Respati, alamat di Jalan Laksamana Adi Sucipto Yogyakarta, nomor telepon 0274332512, nomor fax 0274332513. Alamat emailnya yaitu respati@gmail.com. Kemudian periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perusahaan tersebut bergerak di bidang bicycle dollar. Kemudian bisa dilihat di sini ketentuannya. Perusahaan ini menggunakan mata uang IDR atau RT. Kemudian yang kedua, setiap penjualan menggunakan PPN 10%. Faktur pembelian tergantung vendor. Faktur penjualan, untuk faktur penjualan di sini kodenya yaitu menggunakan FT strip tanggal bulan. Untuk kas keluar CD strip tanggal bulan. Untuk kas masuk CR strip tanggal bulan. Kemudian menggunakan satuan unit. Settingan job list-nya. Untuk kode BC itu untuk bicycle, kemudian untuk AC itu aksesoris, dan untuk ST itu service. Untuk kategori yang digunakan yaitu JKT untuk Jakarta dan BDG untuk Bandung. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. ABSS Premier V2.0. Maka ini adalah tampilan awal daripada aplikasi ABSS ini. Baiklah, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita akan menggunakan menu create untuk membuat data perusahaan baru. Klik. Kemudian introduction, pengenalan di sini ucapan selamat datang dari aplikasi ABSS-nya. Langsung saja kita klik next. Company information, di sini kita masukkan informasi mengenai perusahaan yang akan kita buat di sini. Yang pertama yaitu company name, kita masukkan nama dari perusahaannya, yaitu PT Respati. Kita ketikkan PT Respati. Saya menggunakan saya Victor 12633. Kemudian yang selanjutnya di sini ada alamat. Kita masukkan di address, alamatnya yaitu Jalan Laksamana Adi Sucipto Yogyakarta. Jalan Laksamana Adi Sucipto Yogyakarta. Selanjutnya nomor telepon yaitu 0274332512 dan faxnya yaitu 0274332513. Sudah kita masukkan di sini di phone number 0274 332512. Fax numbernya 0274 332513. Dan yang terakhir yaitu alamat email respati@gmail.com. Kita masukkan di email address itu respati@gmail.com.
Selanjutnya klik next. Di counting informasi kita masukkan di sini periode akuntansi yang digunakan. Kita lihat periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Kita masukkan di sini contract month-nya yaitu Januari, contract month-nya. Kemudian last month-nya Desember. Dari Januari sampai Desember tahun 2020. Ini tetap blok. Selanjutnya klik next. Bisa kita cek di sini apakah sudah benar dan sesuai dengan periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Di sini sudah sesuai yaitu Januari sampai dengan Desember 2020. Lanjut next account list. Kita klik pada yang pertama. I would like to start with one of the list period by ABS Estimator. Di sini kita menyatakan bahwa kita akan menggunakan akun yang disediakan oleh aplikasi ABSS ini. Kemudian kita klik next. Kita tentukan tipe dari perusahaannya. Di sini keterangannya perusahaan tersebut bergerak di bidang digital dealer. Maka kita tentukan perusahaannya digital dealer. Kita akan terlebih dahulu di industri classification-nya, kemudian kita cari tipe of business, tipe perusahaannya yaitu bicycle dealer, using business type. Setelah itu klik next. Company file ini akan disimpan di lokasi ABSS primer dengan nama PT Restati 11200337.NGO. Kalau sudah yakin penyimpanannya di sini, klik next. Pada conclusion, di sini klik comment center saja. Maka langsung masuk ke dalam halaman utama dari perusahaan yang baru saja dibuat di aplikasi ini. Berikut adalah menu-menu yang akan digunakan dalam pencatatan kegiatan di perusahaan ini. Baiklah, setelah berhasil membuat data perusahaan baru di aplikasi ini, kita dapat melakukan langkah pengaturan preference. Untuk pengaturan preference, klik pada setup, kemudian klik pada preference, dan di sistem, klik pada ID in multiple currency system rate. Oke. Kemudian Windows. Di Windows kita harus unklik atau unchecklist pada automatically check screen. Setelah itu di cell klik pada one form duplicate ini. Baiklah, setelah detail selesai, langsung masuk ke purchase. Di purchase ini klik pada one form duplicate juga. Setelah sistem Windows, Sales, dan purchase sudah diklik pada bagian yang telah ditentukan, maka klik OK. Selanjutnya, masuk ke ketentuan di sini. Ketentuannya menggunakan mata uang IDR atau RT. Begitu kita bisa mengaturnya di dalam aplikasi ini pada bagian list, klik currency, kemudian ubah pada United Sales Dollar lokal ini diubah menjadi IDR karena mata uang lokal yang digunakan dalam perusahaan ini adalah IDR atau rupiah. Klik tanda panah atau klik edit. Untuk mengeditnya, currency kodenya ubah menjadi IDR. Kemudian currency name-nya disesuaikan, currency name-nya diubah menjadi Indonesia rupiah.
Kemudian currency simbolnya diubah menjadi RP. Selebihnya tetap sama. Kemudian klik OK. Di sini mata uang lokalnya sudah berubah menjadi Indonesian Rupiah dengan kode IDR dan simbol RP. Setelah selesai, langsung klik close. Setelah itu, langsung masuk ke data akun yang digunakan di sini, di perusahaan ini. Yang pertama, diperintahkan untuk mengedit akun. Untuk mengedit akun, bisa langsung masuk ke account, kemudian account list, disesuaikan di sini. Yang pertama, diperintahkan untuk mengubah akun dengan kode 12110 yang bernama check account menjadi cash. Dari 1211 ini check account diedit, diubah namanya, diubah menjadi cash. Setelah itu klik OK. Selanjutnya yang kedua, ubah akun 12140 dengan nama PT Kas menjadi Bank MBC. Dari 12140 ini 12140 PT Kas diedit, klik edit menjadi Bank MBC. Cukup mengubah namanya saja. Lainnya tidak perlu diubah karena keterangannya hanya mengubah nama. Kemudian klik OK. Selanjutnya yang ketiga, diperintahkan untuk mengubah akun 1210 undeposit code menjadi undeposit check. 1216 ini undeposit code. Klik panah atau edit bisa untuk editnya. Saya mengklik panah saja. Ubah account name-nya menjadi undeposit check. Undeposit. Kemudian klik OK. Selanjutnya mengubah account aksesoris center menjadi aksesoris purchase. Kodenya 514 dari 51400 aksesoris center. Diedit, diubah nama akunnya menjadi aksesoris purchase. Kemudian klik OK. Setelah pengeditan akun selesai, berikutnya adalah menambahkan akun baru. Di sini berarti diperintahkan untuk membuat akun baru dengan mengklik New untuk membuat akun baru. Kemudian kita sesuaikan dengan data yang ada di sini. Untuk leader detailnya detail, klik pada detail. Kemudian tipe dari akunnya yaitu order liability. Klik akun tipe, ubah menjadi order liability. Setelah itu, kodenya, akunnya yaitu 22340. 22340, enter. Masukkan account name-nya, namanya yaitu Fed Clearing. Setelah selesai, di sini dimasukkan, maka bisa langsung klik OK atau New. Kita coba OK terlebih dahulu. Maka berikut hasilnya, 234 ini Fed Clearing sudah terbentuk di dalam list akun yang digunakan untuk perusahaan ini. Selanjutnya membuat akun yang kedua,
klik new lagi. Sesuaikan untuk header atau detailnya menggunakan header. Klik pada header account. Setelah itu pilih tipenya yaitu order income. Account tipenya kita ubah menjadi order income. Kemudian untuk akun numbernya yaitu 82000. Enter. Masukkan namanya, nama akunnya. Forex gain loss. Forex gain loss. Setelah itu klik OK atau new. Di sini saya akan mengklik new agar otomatis untuk membuat akun yang selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu account realize gain loss forex. Kita ubah di header atau detailnya di detail. Setelah itu tipenya yaitu order income. Sama order income. Kemudian untuk kodenya 82100. Enter. Masukkan nama akunnya yaitu realize gain loss forex. Realize gain loss forex. Dan setelah itu klik new lagi. Untuk data yang terakhir yaitu header atau detailnya di detail itu sama, tipenya order income itu sama, untuk akunnya kodenya 82200. Enter. Setelah itu masukkan nama akunnya yaitu unrealized gain loss forex. Unrealized gain karena sudah selesai pembuatan akunnya, maka langsung saja klik OK. Maka akun telah berhasil dibuat di sini. Ini contohnya. Ini yang download terus. Kemudian yang selanjutnya, klik close. Setelah selesai pembuatan akun, di sini pembuat harus membuat link account-nya terlebih dahulu. Masuk ke setup, link account, pilih account engaging account terlebih dahulu. Untuk exit account for historical balance, tetap di historical balance. Untuk bank account for and deposit code-nya diubah menjadi Bank NDC. Klik use account, klik yes. Currency gain tetap, ini account for currency gain-nya. Klik OK. Kemudian yang kedua, setup lagi. Kemudian link account, pilih purchase account. Untuk liability account for fixing table-nya tetap di creditor. Untuk bank account for trading-nya, tas, ini di unclick atau unchecklist. Untuk apply on purchase, expense or cost of sales account for forex, tetap di backdate.
Ini masih sangat tetap 3. Berarti tidak ada yang diubah lagi selain ini dan checklist pada ini. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, di sini setiap penjualan menggunakan PPN 10%, berarti menggunakan pajak PPN. Untuk mengatur pajak yang digunakan perusahaan ini dalam aplikasi, kita bisa mengklik pada list, kemudian text code untuk membuat pajak yang digunakan di dalam perusahaan ini. Di file ini, kita bisa mengedit. Text code-nya kita ubah menjadi PPN. Untuk deskripsinya, ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Untuk tipenya, kita value address text. Setnya yaitu 10%. Nah, ini PPN juga 10%. Ini tetap, maka langsung saja klik OK. Nah, ini hasil dari pembuatan data pajak PPN-nya. Kemudian klik close setelah selesai. Selanjutnya, setting jobs yang digunakan di dalam perusahaan ini yaitu BC untuk bicycle, AC untuk aksesoris, dan SF service. Untuk membuat job, langsung klik pada list, kemudian klik pada job. Karena masih kosong, maka klik new, masukkan job number-nya, yang pertama yaitu BC tadi, klik enter, kemudian masukkan namanya yaitu bicycle. Tidak ada keterangan lain selain job number dan job name-nya, maka klik OK. Maka ini hasilnya. Selanjutnya untuk pembuatan job yang kedua, klik new lagi. Masukkan job number-nya, yang pertama itu yaitu AC. Enter. Job name-nya yaitu aksesoris. Kemudian bisa klik OK ataupun new untuk membuat job yang berikutnya. Saya klik new saja untuk membuat job berikutnya. Job yang terakhir yaitu dengan job number SF, SI, enter. Kemudian job number-nya yaitu service. Karena sudah selesai, langsung saja klik OK. Berikut adalah job yang telah dibuat. Kemudian klik close karena sudah selesai. Selanjutnya, pembuatan kategori yang digunakan dalam perusahaan. Untuk membuat kategori, caranya sama, masih di list. Pilih pada kategori. Klik new juga, masukkan kategori ID-nya. Yang pertama yaitu JKT. Enter. Masukkan kategori namanya yaitu Jakarta. Setelah itu, klik new untuk membuat kategori yang kedua, yaitu BDG. Dengan kategori name-nya yaitu Bandung. Kemudian karena sudah selesai cuma 2 kategori, klik OK. Berikut kategori yang telah dibuat. BDG untuk Bandung dan JKT untuk Jakarta. Klik close. Selanjutnya, masuk ke pembuatan data customer dan supplier. Untuk membuat data customer dan supplier di dalam aplikasi ADSS Premier, kita bisa langsung kepada card file, kemudian klik pada card list.
Kita pilih yang pertama yaitu customer, klik pada customer, kemudian klik new untuk membuat nama customer yang baru. Masukkan namanya yaitu PT Multimedia. Klik enter. Karena tidak ada keterangan lainnya, tidak ada keterangan tag ID dan lain sebagainya, maka langsung saja klik OK atau new. Di sini saya coba klik OK. Berikut data customer yang telah dibuat. Selanjutnya ada customer yang kedua yaitu CV Visitama. Klik new lagi. Masukkan namanya yaitu CV Visitama. Visitama. Klik enter dan OK. Sudah terbentuk dua nama customer di dalam aplikasi ini. Selanjutnya, yang kedua, membuat data supplier. Klik pada supplier, kemudian klik new, masukkan nama supplier yang pertama yaitu PT Prima Kencana. PT Prima Kencana. Bisa klik OK atau klik new karena ini ingin membuat data supplier yang kedua, maka saya akan klik new saja. Masukkan namanya yaitu PT Sumber Ayu. Klik enter karena sudah selesai untuk data suppliernya, langsung saja klik OK. Sudah terbentuk dua data supplier yang digunakan yang ada di dalam perusahaan ini. Selanjutnya, yaitu data employer. Bisa langsung klik pada employer, kemudian klik new, masukkan namanya yang pertama yaitu Rudy. Karena tidak ada data yang lain, langsung saja klik new untuk membuat data yang kedua. Yang kedua namanya adalah Rani. Karena sudah selesai, maka langsung saja klik OK. Berikut data employer. Untuk melihat semua datanya, ini adalah data-data dari customer, supplier, dan employee yang baru saja diinputkan. Selanjutnya, membuat data barang. Ini kita close dulu. Untuk membuat data barang, bisa ke inventory. Kemudian klik pada item list. Ini data barangnya masih kosong, maka klik new untuk membuat data baru, data barang yang baru. Untuk data barang yang pertama, dengan item number-nya yaitu NN. Kemudian enter, masukkan namanya yaitu NMAX. Enter. Klik pada I buy this item. Untuk I buy this item, kita pilihkan sesuai dengan yang ini, I buy this itemnya yaitu bicycle purchase 511. Bicycle purchase used stone. Yang kedua yaitu I sell this item. Dicek juga. Untuk akunnya yaitu bicycle sales. Bicycle sales use account. Kemudian I inventory this item. Di sini menggunakan akun bicycle. Bicycles. 1, 2, 3, 4. Klik use account. Setelah selesai pada profil ini, langsung ke selanjutnya buying detail. Di sini untuk
keterangan sesuai dengan keterangannya, text code when going atau sold-nya menggunakan NT, maka pada text code sold ini menggunakan NT. Kemudian pada selling detail, masukkan best selling price, harga jual untuk kode barang MM atau item number untuk NMAX ini. Masukkan best selling price atau harga jualnya yaitu 25 juta. 25 juta. Unitnya menggunakan unit. Satuannya menggunakan unit. Kemudian text code result-nya menggunakan NT. Setelah itu, langsung saja klik OK atau New. Saya coba untuk mengklik OK terlebih dahulu. Maka terbentuklah data barang yang pertama, yaitu MM dengan nama NMAX. Untuk harga jualnya 25 juta. Selanjutnya yang kedua, klik New lagi. Masukkan item number-nya, yaitu Vario, yaitu PR. Namanya yaitu Vario 125. I buy this itemnya yaitu bicycle purchase. Sama untuk I sell this itemnya yaitu bicycle sales, dan I inventory this itemnya bicycle. Setelah itu langsung ke buying detail. Ininya text code-nya masih empty. Untuk selling details, detail penjualannya. Untuk harga jualnya kita masukkan yaitu 17 juta. Satuannya unit. Untuk text code output-nya empty juga. Maka setelah semua datanya dimasukkan, bisa klik OK atau New. Karena ini membuat data yang ketiga, data barang yang ketiga, maka saya akan klik New. Masukkan item number-nya, yaitu DS, untuk DC. Enter, namanya yaitu DC. Untuk I buy this item-nya, di sini menggunakan akun aksesoris purchase. Aksesoris purchase. I sell this itemnya di sini menggunakan akun aksesoris. Use account. Dan untuk I inventory this item menggunakan akun aksesoris 1233. Use account. Setelah disesuaikan di sini akun yang digunakan dan item number dan menu sudah sesuai, maka lanjut ke buying detail pembelian. Export code-nya tetap empty, dan selling detail detail penjualan di sini harga jualnya yaitu 3.500.000. Kemudian satuannya tetap unit. Dan ini juga menggunakan NT. Setelah selesai, klik OK. Maka berikut adalah data barang yang ada di dalam perusahaan ini. Setelah selesai, bisa klik Close. Selanjutnya, pembuatan opening balance atau saldo awal akun. Untuk pembuatan saldo awal akun atau pengisian saldo awal akun, bisa saja langsung ke Setup. Kemudian klik balance, klik pada account opening balance. Masukkan saldo awal akunnya yang pertama untuk kas yaitu sebesar 80 juta. Kas 80 juta. Kemudian akun yang kedua yaitu Bank MBC, saldonya 120 juta. Bank MBC 120 juta.
juta. Kemudian trade debtors 3 juta. Cari dulu trade debtors-nya. Ini bisa 3 juta. Bicycle 42 juta. Jadi bicycle 42 juta. Selanjutnya aksesoris yaitu 3.500.000. 3.500.000. Untuk building at cost-nya 100 juta. Cari dulu. Building at cost 100 juta. Ini. Yang berikutnya yaitu building accommodation yaitu minus 500.000. Minus 500. Minus 500.000. Selanjutnya untuk akun trade creditors, cari dulu akunnya. Trade creditors ini. Saldonya sebesar 5 juta. 5 juta. Trade collected sebesar 600.000. Ini 600.000. Trade rate-nya sebesar minus 300.000. Minus 300.000. Untuk owner shareholders capital sebesar 300 juta. Owner shareholders capital sebesar 300 juta. Dan untuk retainer and earning sebesar 42.700. Retainer earning sebesar 42.700. 42.700.000. Setelah itu kita lihat di amount left to be allocatednya. Di sini sudah 0, berarti menunjukkan saldo yang ada di sini, saldo yang ada di akun-akun ini sudah balance, sudah sesuai, sudah benar. Maka klik OK. Selanjutnya pembuatan customer and supplier balance. Pertama customer balance dulu atau saldo awal piutang. Untuk membuat saldo awal piutang di aplikasi ini bisa klik pada setup, kemudian balance, klik pada customer balance. Di sini ada 2 customer, kita sesuaikan. Yang pertama customer PT Multimedia, klik pada PT Multimedia, kemudian Excel. Kemudian kita masukkan invoice-nya yaitu C1671. Invoice. Ini tadi saya enter invoice-nya C1671. Untuk tanggalnya tidak ada ditentukan di sini, maka saya akan memasukkan tanggal di akhir tahun sebelum periode akuntansi perusahaan ini, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2019. Kemudian customer PO-nya yaitu NT1671. Memonya tidak perlu diubah. Masukkan total input text-nya. Totalnya 2
Exportnya tetap, kategori yaitu JKT. JKT, terus kategori. Setelah selesai, klik record. Kemudian klik pada customer summary. Lanjut ke data yang kedua, yaitu CT Visitama. Klik pada CT Visitama, kemudian Excel, Enter, masukkan invoice-nya, yaitu C16.002, C16.002. Tanggalnya masih sama, 31 Desember 2019. Customer PO-nya masukkan yaitu PS1671. Masukkan totalnya sebesar 1 juta. Exportnya tetap NT, kategori yang digunakan yaitu Bandung BDG. Klik use kategori, klik report. Congratulations, ini menunjukkan bahwa saldo awal hutang yang dimasukkan di sini sudah sesuai dengan saldo awal hutang yang diinputkan di dalam akun tadi, pembuatan saldo awal akun tadi. Kemudian klik OK. Di sini out of balance semuanya sudah 0, berarti sudah sesuai, sudah balance dengan saldo awal akun tadi untuk akun hutangnya. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya, pembuatan supplier balance atau saldo awal hutang. Untuk membuat saldo awal hutang, klik setup juga, kemudian balance, supplier balance. Di sini yang pertama, supplier yang pertama yaitu PT Prima Kencana. Klik pada PT Prima Kencana, kemudian add purchase, klik enter, kemudian masukkan PO-nya yaitu S16.001. Kemudian enter untuk tanggalnya karena tidak disesuaikan, maka saya akan memasukkan tanggal akhir tahun lalu sebelum periode ini dimulai, periode perusahaan ini, yaitu 31 Januari 2019. Masukkan supplier invoice-nya yaitu PK16.001. Totalnya 2 juta. Exportnya tidak perlu diubah. Kemudian kategorinya disesuaikan di sini yaitu JKT di Jakarta. Klik pada Jakarta use kategori. Kemudian klik record. Klik supplier summary lagi. Kemudian data yang kedua yaitu untuk PT Sumber Ayu. Klik pada PT Sumber Ayu, add purchase, kemudian klik enter, masukkan PO-nya yaitu S16.002. S16.002. Tanggalnya masih sama, kemudian supplier invoice-nya SA16.001. 16.001. Enter. Totalnya yaitu 3 juta. Exportnya tetap. Kategorinya yaitu BDG atau Bandung. Klik use kategori, klik record. Sini sudah balance juga data saldo awal hutang yang dimasukkan dengan di saldo awal hutang yang ada di dalam account. Saldo awal account. Klik OK. Kemudian supplier summary, out of balance semuanya 0, berarti sudah balance. Kemudian klik close. Selanjutnya, pembuatan saldo awal persediaan atau inventory opening balance. Untuk membuat saldo awal persediaan sedikit berbeda dari pembuatan saldo awal akun, saldo awal
piutang dan hutang. Untuk pembuatan saldo awal persediaan dilakukan di inventory, kemudian klik pada count inventory, maka bisa kita sesuaikan datanya. Untuk saldo awal persediaan untuk item non MM atau NMAX, di sini kuantitinya 5 MM, fontnya yaitu 5 kuantitinya. Kemudian yang kedua untuk PR atau vario 125 yaitu 8, dan yang terakhir untuk DS atau buci kuantitinya 10. Setelah itu, klik Adjust Inventory. Klik Continue, klik Opening Balance. Kita masuk inventory journal number-nya tidak perlu diubah, kita ubah date-nya saja, tanggalnya, yaitu tanggal awal periode akuntansi ini, yaitu tanggal 1 Januari 2020. 1 Januari 2020, memonya boleh diubah atau tidak. Di sini saya akan mengubah memonya menjadi inventory opening balance. Inventory opening balance. Selanjutnya kita masukkan unit cost atau harga awal kembaliannya ke pembeliannya. Pertama untuk NM yaitu sebesar 23 juta. Kemudian untuk vario harga belinya yaitu 15 juta. 15 juta. Yang terakhir unit cost untuk buci yaitu sebesar 3 juta. Kemudian untuk account yang digunakan di sini untuk NM yaitu 1231 sudah sama, untuk CR IR yaitu 1231 sudah betul juga, untuk buci yaitu 1233 sudah betul. Setelah data yang dimasukkan, klik pada report. Selesai pembuatan saldo awal persediaan atau inventory opening balance-nya. Selanjutnya masuk kepada transaksi. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 untuk perusahaan untuk PT Respati, yaitu yang pertama, tanggal 1 Januari 2020, perusahaan membeli barang dagang dari PT Prima Kencana dengan termin 20 POP 1701 dengan lintas sebagai berikut. Untuk pembelian barang ke menu purchase, kemudian ke enter purchase. Untuk ini kita di bill. Kemudian masukkan nama suppliernya. Yang pertama yaitu PT Prima Kencana. Klik view supplier. Kemudian ubah terminnya yang digunakan yaitu net 20. Pilih day of the month. Balance digitnya pilih 20. Kemudian klik OK. Maka netnya, terminnya sudah sesuai dengan ketentuan yaitu net 20. Kemudian masukkan purchase-nya P17001. Karena ini pembelian, maka ini sesuai dengan faktur pembelian di perusahaan Prima Kencana. Maka kita sesuaikan saja untuk PO purchase-nya yaitu P17001. P17001.
Kemudian untuk tanggalnya yaitu 2 Januari 2020. Untuk supplier invoice-nya yaitu TK17001. TK17001. Selanjutnya, oh iya, saya lupa mengubah layout-nya, ubah menjadi item karena ini pembelian barang, kemudian klik OK. Lagi supplier invoice-nya yaitu TK17001. Untuk teks inclusive-nya tidak perlu di checklist karena di sini keterangannya adalah exclude. Kemudian masukkan jenis barang yang dibeli, pertama yaitu busi dengan jumlah 5. Itemnya yaitu busi. Dengan harga per unit 3 juta. Kan harganya 3 juta. Kita belinya. Kemudian yang kedua untuk jenis barang vario jumlahnya 2. Itemnya VR vario dengan harga beli 15 juta. Enter. Kemudian untuk kategorinya yaitu JKT, Jakarta. Di sini tidak ada keterangan untuk job yang digunakan, namun kita bisa sesuaikan saja untuk jobnya. Busi itu merupakan aksesoris, maka klik aksesoris, job. Kemudian untuk vario itu merupakan bicycle atau kendaraan bermotor. Kemudian klik use bicycle dan use job. Setelah sesuai dengan data yang ada di sini, langsung saja klik record. Selanjutnya, transaksi yang kedua yaitu tanggal 5 Januari PT Sumber Ayu terjadi pembelian jasa. Ini menunjukkan berarti kita membeli jasa kepada PT Sumber Ayu atau perusahaan PT Respati ini membeli jasa kepada PT Sumber Ayu. Sama di purchase, maka kita cukup mengubah layout dari item menjadi service karena ini pembelian jasa. Ubah di layoutnya, klik service, klik OK. Kemudian kita masukkan suppliernya yaitu PT Sumber Ayu. Klik use supplier. Kemudian yang kedua termin yang digunakan yaitu COD. Terminnya klik pilih COD, klik OK. Selanjutnya untuk ini input, berarti di sini kita checklist teks exclusive-nya. Selanjutnya PO purchase-nya yaitu P17002. P17002. Untuk tanggalnya yaitu 5 Januari 2020. 5 Januari 2020. Untuk supplier invoice-nya yaitu SA17001. Kemudian dimasukkan saja keterangannya yaitu pembelian jasa untuk in-store promotion. In-store promotions. Setelah itu kita klikkan masukkan account yang digunakan yaitu 6311. 6311 yaitu in-store promotions, klik use account. Setelah itu jobnya yaitu service,
ubah. Di sini jobnya kita masukkan istri atau service di jasa. Selanjutnya kategori yaitu Bandung BDB. Klik choose kategori. Untuk harganya di sini masukkan harganya sebesar 400.000. Saya lupa memasukkan. Setelah semuanya dimasukkan, sudah sesuai, maka langsung saja klik record penunjuknya, yaitu kemudian klik record. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 5 Januari 2020, pembayaran kepada PT Sumber Ayu. Di sini kita membayar kepada PT Sumber Ayu atau transaksi tanggal 5 Januari yang tadi, yang pembelian jasanya, maka di cancel ini pada purchase juga, tapi kita menggunakan menu pay bill. Kita masukkan suppliernya yaitu PT Sumber Ayu, di supplier, masukkan ceknya yaitu D17001, D17001. Tapi sebelumnya kita sesuaikan dulu mengenai keterangan di sini, karena ini merupakan kas keluar, kita membayar atas transaksi sebelumnya, maka menggunakan kode CD tanggal bulan. Ini diubah menjadi CD tanggal bulan. Tanggalnya yaitu 5 Januari 0501. Kemudian tanggal yang dimasukkan yaitu tanggal 5 Januari 2020. 05/01/2020. Selanjutnya pembayaran kepada PT Sumber Ayu dari Bank NBC, maka ini akunnya kita menggunakan bank bukan kas. Bank NBC, account. Ini tadi jadi 5 Januari 2020, pembayaran kepada PT Sumber Ayu dari Bank NBC, ceknya CD 0501 dengan total 400.000 atas bil tanggal 5 Januari 2020. Kita cari di sini tanggal 5 Januari 2020, ini transaksinya, maka kita akan membayar ini sebesar 400.000. Klik di sini amount of trade-nya, masukkan nominalnya yaitu 400.000. Klik amount, enter, maka out of balance-nya sudah 0, berarti sudah imbang. Setelah selesai, klik report. Transaksi yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, tanggal 8 Januari 2020, terjadi retur pembelian atas 2 unit isi sebesar 3 juta kepada PT Prima Kencana. Ini kita klik cancel terlebih dahulu. Untuk transaksi retur pembelian masih sama di purchase dan enter purchase. Caranya sama seperti pembelian barang, tetapi di sini untuk barang yang diretur kita tidak memasukkan jumlah barangnya dengan angka positif, melainkan dengan angka negatif yang menandakan barang tersebut dikurangi atau diretur kepada perusahaan yang supplier yang kita beli. Masukkan nama suppliernya yang yaitu kepada PT Prima Kencana. Klik use supplier. Kemudian untuk ekspornya exclude, maka ini di unchecklist. Kemudian untuk terminnya kita sesuaikan saja dengan transaksi yang terjadi, transaksi pembeliannya, yaitu pada tanggal 2 ini, net 20.
maka termnya juga diikutin net 20, pilih day, ini pilih 20, klik OK. Termnya sudah sesuai. Masukkan tanggalnya 8 Januari 2020. 08/01/2020. Kemudian PO-nya yaitu P1703. PO P1703. Tanggal 8 Januari 2020. Kemudian supplier invoice-nya TK7002. Layout-nya diubah dulu menjadi item karena ini retur barang. Setelah itu masukkan barang yang direkturnya yaitu 2 unit biji. Untuk pemasukan bilnya yaitu jumlah barangnya, karena ini retur maka menggunakan -2. Kalau pembagian dia pakai angka positif. Item numbernya yaitu BC, BS atau biji. Harganya 3 juta. Walaupun jobnya ini yaitu aksesoris. Kategori JKT. Kemudian diperintahkan untuk edit jurnal memo dari purchase PT Prima Kencana diubah menjadi purchase retur PT Prima Kencana. Di sini kita tambahkan kata retur. Setelah sesuai sama dengan transaksi yang tadi, maka klik record. Balance out-nya -6 juta, karena ini pereturan. Setelah itu klik cancel. Untuk proses pereturan barang, tidak hanya sampai di situ, ada langkah yang selanjutnya yaitu pada purchase ini kita klik pada purchase register. Kita pilih return and debit. Di sini return and debitnya tadi yang sudah kita inputkan PT Kencananya, kita klik pada PT Prima Kencana, kemudian klik pada receivable return. Kembalikan ke tas, kita masukkan ID-nya. Di sini apa itu purchase pada ID-nya yaitu P1703. P1703, kemudian tanggalnya 8 Januari 2020. Setelah selesai, maka klik pada report. Sudah kosong, berarti proses returnya sudah selesai. Kemudian klik post. Transaksi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, tanggal 10 Januari, pembuat perusahaan menjual kepada PT Multimedia. Karena proses penjualan, maka di menu sales, klik pada enter sales. Customer-nya kita pilih, yaitu penjualan kepada PT Multimedia. PT Multimedia, use customer. Kemudian kita sesuaikan terminnya yang digunakan yaitu net 10 after termin. Ini diubah menjadi tetap di day of month after
balance to date-nya diubah menjadi 10, diskonnya 0, ya. Maka klik OK. Sudah sesuai dengan data yang ada di sini. Terminnya itu net 10 after. Exclude berarti ini tidak perlu di checklist. Kemudian untuk tanggalnya 10 Januari 2020, 01 10 Januari 10.01 2020. Untuk invoice-nya tidak mengikuti yang ada di sini karena sudah ada ketentuan dari perusahaan ini untuk setiap faktur penjualan menggunakan kode FT strip tanggal bulan. Maka masukkan di sini FT strip tanggal 10 bulan 1. 1001. Untuk customer PO-nya sesuaikan dengan yang ada di sini. MT 17001 17001. Kemudian, oh iya, layoutnya jangan lupa diubah menjadi item karena ini penjualan barang. Masukkan barang yang pertama yaitu 3 unit NMAX. 3 unit NMAX. Dengan harga jualnya yaitu 25 juta. Jobnya yaitu bicycle atau BC. Bicycle, use job. Kemudian yang kedua yaitu barangnya 2 unit Vario. Dengan harga jual 17 juta. Kategorinya BDG. Kategori. Di sini tidak ditentukan VPN, dia mengenakan VPN atau tidak, tapi sesuai dengan ketentuan di perusahaan ini bahwa setiap penjualan menggunakan VPN 10%. Maka masukkan VPN-nya, teksnya yaitu VPN 10%. Kedua barangnya menggunakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Setelah sesuai dengan datanya, kita lihat balance due-nya 119.900.000. Kemudian klik report. Selanjutnya, transaksi yang ke-6 tanggal 10 Januari terjadi penerimaan pelunasan piutang sebesar 105.900 untuk invoice tanggal 10 Januari 2020 dari PT Multimedia kepada Mitsubishi. Untuk itu, klik cancel terlebih dahulu. Untuk pembayaran piutang, pelunasan piutang di sini di menu Sales, klik pada Recycle Payment, kemudian masukkan diskonnya. Di sini keterangannya masuk ke dalam akun Bank NBC. Klik Use Account. Kemudian customer-nya yaitu PT Multimedia. Choose Customer. Setelah itu masukkan tanggalnya 10 Januari 2020. Untuk ID-nya tidak menggunakan yang ini karena sesuai dengan keterangan bahwasanya setiap kas masuk menggunakan kode CR tanggal bulan. Maka klikkan CR tanggal 10.01. Masukkan nominalnya yaitu sebesar 119.900.000.
Untuk invoice tanggal 10 Januari 2020. Dari invoice 10 Januari 2020 ini, maka dia memasukkan melunasi piutangnya sebesar 119.900. Klik pada amount update. Masukkan nominalnya 119.900.000. Klik pada amount receivable, enter. Maka out of balance-nya 0. Menunjukkan bahwa sudah sesuai atau tidak balance. Setelah sesuai dengan bukti transaksi ini, maka klik pada report. Transaksi yang ketujuh, yaitu tanggal 20 Januari, transfer 5 juta dari kas ke bank. Cancel ini terlebih dahulu untuk transfer dari kas ke bank. Maka menggunakan menu banking, kemudian state money, masukkan akunnya yaitu dari kas ke bank tadi, masukkan ceknya yaitu D17002. D17002. Tanggal 20 Januari 2020. Masuk ke dalam akun bank dari bank indisinya. Ini bank indisinya, klik use account. Nominalnya sebesar 5 juta. Klik amount, maka out of balance-nya sudah balance. Setelah selesai, sesuai dengan data yang ada di sini, dari kas ke bank indisi dengan D17002, kategorinya yang lupa yaitu JKT. Maka klik report. Kemudian cancel. Yang berikutnya nomor 7, tarik data laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 dalam bentuk PDF yang disimpan ke dalam folder laporan. Adapun laporannya sebagai berikut. Yang pertama, profit and loss aktual. Profit and loss aktual ini bisa disebut juga dengan income statement. Untuk menarik data laporan ke dalam bentuk PDF, di sini langsung saja ke report, kemudian pilih account. Yang pertama di sini adalah profit and loss aktual. Profit and loss aktual ini bisa disebut juga dengan laba rugi atau income statement. Jadi cari di sini income statement-nya, income statement aktual, kemudian kita klik customize. Ini periodenya itu Januari, tanggal 1 Januari 2020. Kemudian klik display. Berikut adalah laporannya dari laporan laba ruginya atau profit and loss-nya. Di sini laba bersihnya yaitu sebesar 9.600.000. Kemudian untuk menariknya ke dalam bentuk PDF, maka klik pada semu. Kemudian pilih PDF. Dari tempat penyimpanannya, di sini diperintahkan untuk menyimpan semua laporannya ke dalam folder laporan. Maka buat dulu foldernya terlebih dahulu, klik new folder, kemudian buat nama foldernya yaitu laporan. Kemudian enter, masukkan laporan income statement atau profit and loss-nya ke dalam folder laporan.
Kemudian save. Selanjutnya menarik data laporan account transaction ke dalam bentuk PDF. Untuk itu, lakukan hal yang sama. Ini terlebih dahulu di close terlebih dahulu, kemudian cari account transaction-nya. Ini dia account transaction accrual-nya. Kemudian klik customize. Periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Klik display. Maka ini adalah hasil dari account transaction-nya. Kemudian klik send to, pilih PDF, disimpan di dalam folder laporan dengan nama file account transaction aktual, kemudian klik save. Terus lagi. Yang ketiga, tarik laporan standar balance sheet ke dalam bentuk PDF. Cari terlebih dahulu standar balance sheet-nya. Ini balance sheet, standar balance sheet. Kemudian klik customize. Periodenya yaitu Januari. Tanggal 1 Januari 2020. Kemudian klik display. Ini adalah balance sheet di bulan Januari 2020. Total modal di sini itu 1.700. Ini adalah bentuk dari balance sheet atau neraca dari kegiatan di perusahaan ini di bulan Januari. Untuk menariknya ke dalam bentuk PDF, klik send to, kemudian klik PDF. Masukkan laporan ini ke dalam folder laporan dengan nama file yaitu standard balance sheet. Klik save. Kemudian klik close lagi. Yang selanjutnya yaitu menarik data cost disbursement ke dalam bentuk PDF. Ini laporan ini biasanya terdapat di banking, di dalam transaksi jurnal cost disbursement. Klik, kemudian klik customize. Periodenya Januari sampai Desember. Kemudian klik display. Berikut adalah cost disbursement jurnalnya. Kemudian klik send to, pilih PDF. Disimpan di dalam folder laporan dengan nama cost disbursement PDF. Save. Maka berhasil disimpan. Nah, selanjutnya yaitu cost reserve. Close terlebih dahulu ini, kemudian ini cost reserve-nya. Klik customize. Periodenya Januari sampai Desember, klik display. Berikut adalah laporan cost reserve jurnalnya. Kemudian klik send to, klik PDF. Simpan di dalam laporan, folder laporan dengan nama cost reserve, kemudian klik save. Maka berhasil disimpan dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya laporan sales customer summary. Post terlebih dahulu, kemudian cari di sales biasanya, pilih customer, sales summary, ini, klik customize, klik display. Ini adalah sales customer summary-nya dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian klik send to dan pilih PDF. Save di dalam folder laporan dengan nama sales summary. Klik save. Sudah berhasil disimpan.
Yang terakhir di sini adalah menarik data laporan purchase customer summary ke dalam bentuk PDF. Post terlebih dahulu ke purchase, kemudian cari di supplier. Di sini purchase, untuk purchase itu bukan purchase customer summary, tapi purchase supplier summary. Karena ini proses pembelian yang berhubungan dengan supplier, bukan customer. Kemudian pilih summary. Setelah diklik pada purchase summary, klik customize. Periodenya Januari sampai Desember, kemudian klik display. Ini adalah purchase supplier summary Januari sampai Desember 2020 di dalam perusahaan PT Respati ini. Kemudian klik send to dan PDF. Disimpan di dalam folder laporan dengan nama purchase summary. Klik save. Maka berhasil disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian close terlebih dahulu, kita lihat dulu hasilnya. Dari nama foldernya yaitu laporan. Ini. Berikut adalah 7 laporan yang ditarik dalam bentuk PDF. Itu ada profit and loss atau income statement, kemudian ada account transaction, kemudian ada standar balance sheet, ini, kemudian ada cash disbursement dan cash reserve, sales summary, dan yang terakhir purchase summary. Saya coba buka. Pertama, profit loss atau income statement. Ini adalah bentuknya saat diubah ke dalam bentuk PDF. Di sini keuntungan bersihnya yaitu sebesar 9.600.000. Yang selanjutnya yang B, lakukan analisa laporan keuangan. Ada gambar di bawah ini. Yang pertama, diperintahkan untuk menganalisa laporan laba rugi. Close terlebih dahulu report untuk menganalisa di menu analisis. Yang pertama, diperintahkan untuk menganalisis laporan laba rugi. Seperti tadi, laporan laba rugi bisa disebut juga dengan profit loss atau income statement. Di analisis kita klik pada profit and loss. Di sini adalah profit and loss atau laporan laba rugi di perusahaan PT Respati pada Januari 2020. Untuk income atau pendapatan itu sebesar 109 juta dari penjualan bicycle atau kendaraan bermotor. Jadi total income-nya di sini cuma terdapat dari bicycle sales 109 juta, totalnya 109 juta rupiah. Kemudian kayak HPP-nya atau harga pokok penjualan di sini untuk bicycle purchase atau pembelian dari bicycle atau kendaraan bermotor ini sebesar 99 juta, maka laba kotornya sebesar 10 juta. Dari 109 juta dikurang dengan 99 juta, dapatlah laba kotor sebesar 10 juta. Kemudian expense atau biayanya. Biayanya di sini itu biaya promosi atau in-store promotion sebesar 400.000, tidak ada biaya lainnya lagi. Hanya itu, berarti total dari biayanya sebesar 400.000. Maka
keuntungan laba kotor ini dikurang dengan biaya sebesar 400.000, hasilnya adalah sebesar 9.600.000. Dari 10 juta dikurang dengan 400.000. Other income pendapatannya lainnya tidak ada, maka laba rugi bersihnya sebesar 9.600.000. Ini merupakan diagramnya dari pendapatan di bulan Januari. Selanjutnya yang kedua, analisis neraca. Kos terlebih dahulu guna profit and loss ini. Neraca atau disebut juga dengan balance sheet. Klik analisis kemudian pilih balance sheet. Pilih filter terlebih dahulu untuk memilih periode aplikasinya. Itu dari Januari. Di sini aset atau aktiva atau hartanya ada bangunan sebesar 100 juta, kemudian depresiasi bangunannya sebesar minus 500.000, maka total dari bangunannya sebesar 99.500. Selanjutnya, kas sebesar 41 juta, Bank MDC sebesar 244.500.000, total cash on hand sebesar 325.500.000. Ada trade debtor sebesar 3 juta. Inventory di sini ada bicycle sebesar minus 27 juta, kemudian aksesoris sebesar 12.500.000. Total inventory sebesar 14 juta minus 14.500.000. Maka total harta aset atau aktiva di perusahaan PT Lestari di bulan Januari ini adalah sebesar 413.500.000. Selanjutnya liability-nya atau kewajibannya. Di sini ada trade creditor sebesar 50 juta, kemudian PPN masukan 11.500.000, PPN keluaran minus 300.000, total PPN yaitu 11.200.000, dan total liability atau kewajibannya sebesar 61.200.000. Ini ada equity atau modal dari owner shareholders capital sebesar 300.000. Kemudian ada retained earning sebesar 47.700.000 dan current share earning sebesar 9.600.000. Maka total dari modalnya sebesar 352.300. Untuk melihat total dari pasifa, yaitu total liability ditambah dengan total equity yaitu 352.300.000 ditambah 61.200.000. Totalnya maka akan sama dengan total aset sebesar 413.500.000. Maka antara aktiva dan pasifa di sini balance. Aktivanya sebesar 413.500.000 dan pasifanya juga sebesar 413.500.000. Kita lihat diagram aset di sini, tinggal diklik. Yang berwarna hijau di sini adalah Bank MDC sebesar 55,44%. Di sini holding at cost-nya bangunannya sebesar 22,68%, kasnya sebesar 18,37%, dan aksesoris sebesar 2,83%, dan trade debtor sebesar 6,68%. Kemudian liability atau kewajiban, di sini kewajibannya yang pertama ada trade creditor sebesar 41,30% dan part collected atau PPN masukan sebesar 18,70%. Equity atau modalnya di sini owner shares capital sebesar 65,15%, retained earning sebesar 12,2
1,2% dan current year earning sebesar 2,72%. Baiklah, yang terakhir di sini menganalisis kewajiban dan modal. Sama, dia terdapat di balance sheet atau di dalam neraca ini, juga sudah terdapat penjelasan mengenai rincian mengenai kewajiban dan modal. Kita lihat di sini lagi, kewajibannya atau disebut juga dengan liability, di sini totalnya sebesar 61.200.000 yang terdapat dari trade debtors 50 juta, part collected atau PPN masukan 11.500.000, part paid atau PPN keluaran sebesar minus 300.000, maka total PPN-nya sebesar 11.200.000. Kemudian 50 juta ditambah dengan 11.200.000, maka totalnya adalah sebesar 61.200.000. Ini adalah total dari liability atau kewajiban. Kita lihat di sini lagi kewajibannya yaitu ada dari trade creditors sebesar 81,30% dan part collector 18,70%. Selanjutnya yaitu modal. Modal di sini terdapat dari owner shareholder capital sebesar 300.000 dan retained earning sebesar 42.700.000, current year earning sebesar 9.600.000, maka total asset-nya 300 juta ditambah 42.700.000 ditambah 9.600.000 adalah sebesar 352.300.000. Di sini diagram equity-nya atau modalnya. Ini terdapat dari owner capital-nya sebesar 85,15%, dari retained earning sebesar 12,12% dan current year earning sebesar 2,72%. Paling besar di sini adalah dari owner atau shares capital-nya. Sedangkan di liability, kewajiban yang paling besar di sini adalah trade creditors. Sekian pengerjaan dari saya, pengerjaan studi kasus dengan kode single currency ini, yaitu dari perusahaan PT Respati, mulai dari pembuatan perusahaan baru, pencatatan akun, customer, data barang, opening balance, customer balance, supplier balance, saldo awal persediaan, dan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari di perusahaan PT Respati, dan juga melakukan analisis laporan keuangannya juga. Maka kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.